Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini saya mau menanggapi kembali video dari Ustadz Ahmad Kainama yang ngaku-ngaku lulusan Israel itu. Nah, kali ini menarik. Dia bilang orang Kristen itu sengaja meniadakan perjanjian lama dan hanya mempercayai perjanjian baru. Dan menariknya lagi, ada 84 kali surat Al-Ikhlas dikutip dalam Alkitab. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Yesus mengutamakan pengajarannya, sekali lagi, menjadikan pengajaran utamanya adalah ayat pertama dari surat Al-Ikhlas. Yesus menjadikan inti pengajarannya itu adalah ayat pertama dari surat Al-Ikhlas. Contoh Markus pasal 12 ayat 29. Kita punya Bapak Arsono di belakang sana yang sudah hafal ayat ini. Insya Allah Pak Kiai. Bunyinya begini. Vayomer Yeshua HaMashiach. Vayomer, berkatalah Yesus ini. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Lalu saya blok para ustadzku, para ustazahku. Saya blok kata-kata itu. Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ada yang nyangkut? Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ba'at Medavir de Ivrit and Medavir de Ivrit. Jadi buat Anda yang sudah biasa dengar bahasa Hebrew, saya akan mengungkapkannya pelan-pelan dalam bahasa Hebrew. Vayomer Yeshua HaMashiach, berkatalah dia laki-laki itu, Yeshua HaMashiach. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Katakanlah ya Israel olehmu, karena Tuhanmu mendengarkan, dan dengarkanlah ini hati-hati katanya. Kul hu Allahu Ahad. Dan ayat ini berulang 84 kali di dalam Bible, menjadi pengajaran inti 84 kali di dalam bahasa Hebrew, bahasa Aramaik Syriak, dan terakhir bahasa Yunani Koine yang digunakan sebagai bahasa orang. Saudara kita bilang gospel atau Injil perjanjian baru katanya. Berarti ada perjanjian yang lama. Kalau ada perjanjian baru, perjanjian lama. Kalau perjanjian lama berarti udah kadaluarsa, udah nggak dipakai lagi. Sekarang aja yang kadaluarsa isinya cacing, itu ikan, makarel. Astagfirullahaladzim. Kayak iklan. Jadi kalau udah kadaluarsa, takut-takut di dalamnya ada cacing, nggak boleh dipakai lagi, ya. Kul huwallahu ahad adalah ajaran intinya. Tauhid adalah ajaran inti Bible, tidak ada yang lain. Sebelum saya membahas ini terlebih jauh lagi, pesan saya kepada Bapak, Ibu, Saudaraku, umat Islam yang mau belajar Alkitab, tolong jangan belajar lewat Ustadz Ahmad Kainama, karena dia tidak tahu apa-apa tentang Alkitab. Bahkan ngaku-ngaku lulusan dari Israel pun itu nggak ada buktinya sampai sekarang. Dan juga jangan belajar dari ustadz-ustadz mualaf lainnya. Kalau mau belajar silahkan buka di Play Store, download Alkitab Sabda, dan Bapak Ibu akan tahu semua tentang Alkitab. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan menarik apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama adalah Yesus mengajarkan tentang tauhid yang ada di dalam surat Al-Ikhlas di dalam perjanjian baru. Jadi dalam pengajarannya dalam perjanjian baru, Yesus mengajarkan tauhid yang sama dengan di surat Al-Ikhlas di dalam Markus 12 ayat 29. Benarkah Yesus mengajarkan tentang tauhidnya surat Al-Ikhlas? Ya jelas berbeda. Karena ketika Yesus berbicara kepada orang-orang Israel tentang Shema Israel, yaitu Yesus sedang mengutip Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Jadi teks dan konteks tidak boleh dihilangkan ketika seseorang membaca
Alkitab. Maksud dalam konteksnya adalah Yesus adalah orang Israel dan berbicara kepada orang Israel. Tentu orang-orang Israel memahami apa yang Yesus katakan tentang Allah yang esa. Sampai sekarang, sampai saat ini, apa yang diajarkan oleh Yesus di dalam Markus 12 ayat 29 itu masih dipercaya oleh orang Kristen. Orang Kristen tetap menyembah kepada Allah yang esa. Duh, Allahmu kan tiga. Siapa bilang Allah kami tiga? Itu kan hanya kebingungan kalian saja tentang Tritunggal. Kami orang Kristen tetap menyembah Allah yang esa. Bedanya Allah yang esa yang kami percaya dengan Allah yang esa yang Islam percaya adalah Allah yang esa yang kami sembah itu adalah Tritunggal. Allah wujudnya, firman-Nya, dan juga rohnya. Ketiganya adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Karena mustahil Allah tidak Tritunggal. Jadi begitu ya. Kami sampai sekarang masih tetap melaksanakan ajaran Yesus. Nggak ada kami menyembah Allah yang tiga itu. Jadi jelas ya, dalam Markus 12 ayat 29, Yesus sedang mengutip di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat. Yang kedua, tadi Ustadz Kainama bilang bahwa surat Al-Ikhlas ditulis sebanyak 84 kali di dalam Bible atau di dalam Alkitab. Salah satunya juga adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, ini adalah konteks yang berbeda lagi ya. Ketika Tuhan menyampaikan 10 hukum Taurat dan ada kalimat perintah dari Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu Tuhan tidak berbicara tentang keesaan Allah. Tapi Tuhan memerintahkan orang Israel agar tidak menyembah Allah lain dari bangsa-bangsa lain selain Allah Yahweh, Allah yang esa, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena sudah beberapa kali saya sampaikan di video saya bahwa Allah itu sebenarnya adalah generic name. Kata yang biasa atau yang umum dipakai oleh bangsa-bangsa lain untuk menyebut sesembahan mereka. Bukan Arab saja yang menyebut atau memakai kata Allah. Orang Israel pakai kata Allah. Bangsa-bangsa kafir yang lain pakai kata Allah. Sebelum Islam memakai kata Allah, orang Kristen di Timur Tengah sudah lebih dulu pakai kata Allah. Kemudian yang lucu lagi adalah ketika disuruh melepas alas kaki di tempat ibadah. Itu padahal ketika Musa mendapat penglihatan Tuhan yang menampakkan dirinya dalam wujud semak yang terbakar, tapi semaknya tidak terbakar itu tidak di tempat ibadah. Mari kita melihat ayatnya bersama-sama supaya kita paham. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Jadi, Musa menggembalakan ternak mertuanya itu di Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk meriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi ini tidak di tempat ibadah, tapi ini adalah di gunung. Tapi Tuhan memerintahkan kepada Musa, ketika Musa ingin mendekat kepada Tuhan, harus menanggalkan alas
kakinya. Sekali lagi, ini kejadiannya di gunung, bukan di tempat ibadah. Baca baik-baik Alkitabnya Om, supaya tidak salah-salah. Yang terakhir, Ustadz Ahmad Kainama tadi bilang bahwa orang Kristen tidak memakai perjanjian lama karena itu sudah kadaluarsa. Makanya mereka hanya pakai perjanjian baru. Benarkah demikian? Itu salah. Yang pertama, kenapa Alkitab orang Kristen ada perjanjian lama dan perjanjian baru? Itu adalah penamaan saja, penggolongan saja, bahwa ada Alkitab dari Kejadian sampai Maleakhi dinamakan, dikelompokkan dalam perjanjian baru. Kemudian Alkitab yang ditulis ketika Yesus lahir sampai Wahyu, yaitu Matius sampai Wahyu, itu dinamakan perjanjian baru. Yang kedua, perjanjian lama dalam arti sebenarnya adalah perjanjian kekal Allah dengan bangsa pilihannya secara spesifik, yaitu bangsa Israel saja. Perjanjian baru adalah perjanjian Allah dengan bangsa-bangsa lain melalui kedatangan Yesus Kristus. Setelah orang Israel menolak Allah, maka perjanjian itu diberikan juga kepada bangsa-bangsa lain. Keselamatan tidak lagi eksklusif untuk orang Israel, tapi untuk bangsa-bangsa lain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang sebenarnya. Semoga ini dapat mencerdaskan kita dan memberkati kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.